Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa. Karena Tuhan yang sudah memelihara hidup kita. Anak-anak, perkenalkan, nama saya adalah Bu Herin. Dan Bu Herin pagi ini akan mengajar materi kelas 6 yang bertema bersyukurlah senantiasa. Nah, anak-anak, siapa yang pagi ini sudah mengucap syukur kepada Tuhan? Ayo jujur anak-anak. Nah, Tuhan inginkan kita sebagai anak-anaknya senantiasa mengucap syukur apapun keadaan kita, baik dalam suka maupun duka. Nah, anak-anak, sebelum Bu Herin melanjutkan pelajaran pagi ini, Bu Herin ingatkan ya, karena ini masa pandemi, anak-anak jangan lupa menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan mencuci tangan dengan sabun ya, jaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi aktivitas di luar rumah. Nah, anak-anak, sebelum memulai pelajaran, yuk kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, kepala ditundukkan. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan ya. Dan kita akan berdoa doa Bapa kami sesuai yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anak, apa pengertian bersyukur? Bersyukur menurut bahasa Indonesia adalah berterima kasih kepada Allah. Bersyukur senantiasa adalah salah satu hal yang harus dilakukan sebagai anak-anak Tuhan di sepanjang hidupnya. Nah, anak-anak, mengapa kita harus bersyukur? Karena dengan bersyukur diharapkan agar kita memiliki sikap hidup, menerima keadaan yang terjadi pada kita sebagai hal yang terbaik, sehingga kita dapat mempraktekkan hidup bersyukur di dalam kehidupan kita sehari-hari. Arti bersyukur dalam Alkitab adalah mengakui kedaulatan Tuhan pada kehidupan kita, menerima keadaan hidup seutuhnya, mengetahui keberadaan Allah. Bersyukur berarti membawa kurban untuk Allah. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah kita memberikan persembahan hidup kita kepada Tuhan. Itulah persembahan yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Tuhan tidak meminta harta kita, kekayaan kita, tetapi yang Tuhan inginkan adalah hidup kita, hati kita yang berkenan kepada Tuhan. Kita dapat melakukan kehidupan kita, sikap hidup kita di dalam kehidupan kita adalah lewat ucapan, tingkah laku, kehidupan kita sehari-hari. Lewat tangan kita, kita boleh menolong sesama. Lewat kaki kita, lewat mulut kita, lewat tingkah laku kita, semuanya kita gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kita berikan kepada sesama kita yang dapat kita lakukan, apa yang dapat kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Itu adalah sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bersyukur merupakan kesepakatan dengan Tuhan. Nah, pagi ini ada beberapa ayat tentang bersyukur kepada Tuhan.
Dan ibu hanya ambil salah satu ayat, yaitu di dalam Keluaran 15 ayat 1 sampai 21. Nah, di situ diceritakan bagaimana Tuhan yang sudah memelihara kehidupan umatnya, yaitu Musa, pada waktu membawa bangsanya keluar dari perbudakan di Mesir. Nah, di situ Musa dengan bangsanya dari belakang dikejar tentara Mesir. Di hadapannya ada laut merah atau laut kosong. Secara logika, manusia tidak dapat melakukannya. Tetapi karena pemeliharaan Tuhan, karena kuasa Tuhan, ada 1001 cara Tuhan untuk menolong manusia. Tuhan membelah laut kosong atau laut merah menjadi dua, sehingga Musa beserta bangsanya boleh berjalan di tengah laut dan sampai di tepi laut dengan selamat. Itulah pemeliharaan Tuhan kepada umatnya. Oleh sebab itu, biarlah di dalam kehidupan kita, anak-anak, kita senantiasa mengucap syukur apapun keadaan kita. Karena Tuhan akan senantiasa memelihara dan menyertai kehidupan kita. Nah, anak-anak, ya, catatan penting bagi kita. Ciri hidup bersyukur kepada Tuhan adalah menerima apa adanya. Selalu berdoa, mentaati firman Tuhan, memiliki pengharapan yang sesungguhnya, memiliki keyakinan bahwa Allah akan mengasihi dan menyertai kita. Nah, anak-anak, inilah materi yang Ibu sampaikan, yaitu bersyukurlah senantiasa. Nah, pagi ini, karena Ibu sudah menyampaikan materinya, anak-anak ada tugas buat anak-anak, yaitu membuat doa syukur. Nah, di sini ada contoh-contoh doa syukur, yaitu bersyukur mendapatkan keselamatan, bersyukur memiliki keluarga yang baik, dan masih banyak lagi yang lain. Contohnya, bersyukur karena Tuhan kasih kita kesehatan. Nah, anak-anak bisa memilih salah satunya. Anak-anak, inilah ya materi yang Ibu sampaikan dan tugas yang Ibu berikan. Anak-anak membuat tugas menulis doa syukur dan nanti dikirim ke Ibu lewat WA grup ya. Nah, sebelum Ibu mengakhiri anak-anak, mari kita memuji Tuhan dulu, bersyukur kepada Tuhan. Pastinya anak-anak semua bisa ya. Kita nyanyi sama-sama ya. Yuk. 2, 3. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan baik. Bersyukur kepada Tuhan. Ya anak-anak, pelajaran kelas 6 hari ini cukup sekian dulu dan sampai jumpa. Dadah.